Dalam rangkaian acara KTT ASEAN ke-42, sektor bisnis dan swasta di ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC menyiapkan berbagai cara untuk membuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ada 8 proyek warisan dari kepemimpinan Indonesia di KTT ASEAN tahun 2023 yang akan disampaikan kepada kepala negara ASEAN dalam pertemuan hari ini. Sektor bisnis dan swasta di ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council menyiapkan berbagai cara untuk membuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ada 8 proyek warisan dari kepemimpinan Indonesia di KTT ASEAN 2023, yaitu ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed Loop for Agricultural Product, dan ASEAN Business Entity. Hal ini dijelaskan oleh Ketua ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC, yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. 8 proyek warisan ini akan dibawa di hadapan pemimpin negara ASEAN di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT. Kita ingin memastikan lebih banyak lagi perdagangan dan juga investasi di antara perusahaan-perusahahaan ASEAN di ASEAN ini sendiri, supaya misalnya perusahaan Indonesia lebih banyak diinvestasi di ASEAN, juga perusahaan Singapura, perusahaan yang lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu supply chain regional di ASEAN dan yang mana bisa memperkuat yang namanya supply chain dunia. Karena kita menyadari waktu pandemi kemarin terjadi breakdown. Nah ini kita harus bisa mengatasinya secara ASEAN. Dan ASEAN itu kita bicara 600 juta manusia, suatu pasar yang sangat besar. Tapi tadi balik, seperti di Indonesia kita ingin menjadi tuan rumah di negara kita. Di ASEAN juga ASEAN ingin menjadi tuan rumah di ASEAN sendiri. Supaya tidak hanya datang dari luar, tapi juga bisa mempertahankan bagaimana pasar yang ada di dalamnya sendiri. Nah jadi hal-hal itu semua adalah hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan bersama, balik-balik lagi secara sentralitas ASEAN. Arsyad yakin sektor bisnis dan swasta di ASEAN mampu menjadi mitra bagi pemerintah untuk memberikan saran strategis dan umpan balik dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi ASEAN, mendorong integrasi ekonomi regional yang lebih kuat. Analogi yang sering saya sampaikan adalah sentralitas merupakan destinasi. Inovasi adalah kendaraan kita. Dan inklusivitas adalah prinsip utama yang tidak boleh lepas dari perjalanan kita bersama. Sentralitas memposisikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan saya optimis ASEAN bisa menjadi the next China. Kolaborasi antara pihak bisnis dan swasta dengan pemerintah akan mampu menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sepenuhnya. No one left behind, centrality, innovation, dan juga inclusivity adalah semangat dari ASEAN BAC untuk menunjukkan bahwa ASEAN merupakan kesatuan dan akan terus tumbuh bersama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dari Bali, Tim Liputan, Metro TV.